Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Terpus semuanya di rumah, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah, saya sudah berada di SMA Islam Teratai Putih Global dan juga saya sudah bersama dengan para narasumber saya hari ini yang insya Allah hari ini kita akan membahas tentang Duta Hukum dan HAM. Wah, apa ya itu? Mungkin kalau misalkan Sobat Terput di rumah tahu mungkin tentang HAM atau hak asasi manusia, ini sudah tidak asing bagi kita. Tapi kalau kita bicara tentang Duta Hukum dan HAM, apa ya? Apalagi berkaitan dengan sekolah, ini menarik sekali. Makanya setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak supaya bisa menambah juga informasi untuk kita ya. Kita sapa dulu, mungkin saya sudah bersama dengan Bu Hikmawati di sini ya. Selamat pagi Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Dan juga di sini sudah bersama dengan Ananda Dea dan juga Nanda Dia. Sehat juga ya, Dek? Alhamdulillah. Nah, hari ini mungkin saya mau bertanya dulu sama Bu Hikmah kali ya, Bu ya. Bu Hikmah ini sendiri sebagai pembimbing ya, Bu. Pembimbing dari peserta Duta Hukum dan HAM. Oke, Bu. Tadi saya sudah sampaikan nih, mungkin kita masih asing, Bu, dengan istilah Duta Hukum dan HAM. Mungkin Ibu bisa jelasin, Bu, apa sih Duta Hukum dan HAM? Duta Hukum dan HAM ini ada dua. Yang pertama, menjadi perwakilan perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM dalam mensosialisasikan dengan keterkaitan keberadaan siswa di sekolahnya masing-masing. Yang kedua, merupakan penganugerahan tertinggi kepada pelopor kesadaran hukum dan HAM di kalangan pelajar, penggerak, dan pelaku organisasi forum pelajar sadar hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Oke, Mbak. Berarti kalau dari pengertian ini sebenarnya kan penganugerahan ya, Bu ya. Nah, ini kan semacam ajang berarti ya, Bu. Ada pemilihannya begitu ya. Ya, baik. Ini kapan Bu dilaksanakannya untuk seleksinya begitu ya? Baik. Cukup panjang perjalanannya. Ya, jadi kita mulai dapat surat itu bulan Oktober awal. Terus kemudian tanggal 13 Oktober kita melakukan pemilihan kepada siswa dan untuk mendaftarkan siswa-siswa SMA Islam Teratai Putih Global kelas 10 dan kelas 11. Kemudian berikutnya Desember dan Januari baru memberikan informasi-informasi tentang bagaimana proses seleksi itu. Nah, mulai Februari sampai dengan Maret ada 7 asesmen yang harus diselesaikan mereka di dalam penugasan-penugasan yang diberikan secara daring gitu. Jadi sosialisasi itu langsung kita ke Bandung pada saat itu. Jadi berakhirnya itu Maret. Tanggal 17 April baru memberikan informasi pengumuman mereka lah yang terpilih untuk mewakili dari SMA Islam Teratai Putih Global. Oke, berarti sebenarnya cukup panjang juga sebenarnya Panjang, ya, Bu ya. betul. Nah, ini kan berarti ada jumlah peserta juga, Bu, yang diajukan ya. Nah, kalau dari SMA Islam Teratai Putih Global ini sendiri itu diajukan awal berapa peserta dan kemudian berapa, Bu, yang lolos? Baik. Sesuai dengan surat yang diberikan itu wajibkan 12 peserta. Oh ya. Kelas 11 itu 6, kelas 10 6. Oh, campur ya, Bu, berarti? Campur. Oke. Dari perjalanan yang cukup panjang tadi, maka yang berhasil 2. Oh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah 2 orang ini dari kelas 10 dua-duanya. Oh, kelas 10 dua-duanya. Iya. Oke. Nah, ini dari pemilihan tadi, Bu, tentunya pasti ada proses seleksi yang ketat. Nah, ini syaratnya apa nih, Bu, untuk bisa mendaftarkan menjadi Duta Hukum dan HAM? Iya. Syaratnya itu yang pertama, kami dari tim. Walaupun saya guru bidang studi, saya juga minta pendapat dengan beberapa teman-teman, terutama dari tim kurikulum juga. Akhirnya kita memutuskan bareng-bareng. Itu dari anak-anak yang ranking 1 dan 2 dari masing-masing kelas gitu. Jadi masing-masing 2 kelas dipilih dan setelah itu baru mereka dipanggil, didaftarkan, dijelaskan terlebih dahulu apa itu Duta Hukum dan HAM gitu. Nah, dari setelah mereka itu mengerti dan memahami, terus semua link masuk. Kita nih, saya selaku pembimbing nggak masuk. Oh ya. Jadi langsung dari belakang berarti ya? Di belakang layar. Jadi setelah itu mereka semuanya masuk ke grupnya masing-masing yang langsung diarahkan oleh panitia Duta Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Oh, begitu. Jadi akhirnya saya selaku pembimbing nih sifatnya memantau. Kapan gitu. Jadi pelaksanaannya kapan gitu. Dari mereka saya dapatnya. Oh, begitu gitu. ya. Ini berarti cukup
menegangkan juga nih ya berarti ya bagi, Iya. bagi para pesertanya, karena memang ini berarti daringnya Bu ya semua prosesnya ya? Kalau Apa pengarahannya ada- langsung. Oh, pengarahannya langsung, Pengarahannya itu langsung di untuk Bandung. pembimbingnya saja berarti atau peserta? Jadi peserta itu diajak dulu ke Bandung, semua kumpul, semua peserta Oh. se-provinsi Jawa Barat. Iya. Mereka dibawa ke sana. Nah, kemudian karena waktu itu boleh diwakilkan, jadi 4 orang waktu itu yang mewakili. Oh. Langsung waktu itu kepala sekolah yang mendampingi. Nah, kalau saya kan pembimbing sifatnya, jadi hanya mempelajari materi-materinya untuk Betul. memberikan support kepada mereka Betul itu, sekali. mengarahkan apa-apa saja kira-kira yang bisa saya bantu agar mereka bisa menyelesaikan tugas satu persatu dari 7 asesmen yang diberikan gitu. Gitu. Nah, ini juga menarik nih pasti ya Bu. Nah, Ibu sebagai pembimbing pastinya apa nih Bu yang Ibu lakukan tentunya untuk mendampingi anak-anak ini supaya bisa lolos nih Bu? Ya, yang pertama kasih support dulu. Iya. Ya kan, pertama support. Iya, Jadi motivasi dulu ya, Bu, ya. dulu. Jadi pendekatan secara individual. Betul. Kemudian dilakukan secara persuasif. Terus kemudian saya sendiri juga mempelajari juga, karena ini tidak ada di buku pelajaran. Betul sekali makanya. Jadi karena di buku pelajaran, Iya, jadi betul. saya ikut belajar dari materi-materi. Oh ini tentang ini. Pertama esai gitu. Terus tanya dulu, kamu ngerti esai enggak? Iya, Gitu. iya. Nggak ngerti gitu. Jadi ngajarin Belajar lagi belajar dari dulu. awal lagi Kita ya. ngajarin satu-satu tahapan-tahapannya. Wah, Selesai, nanti dipantau lagi, dicek ulang lagi materinya. Terus kira-kira apa yang mesti dibantu. Terus kalau misalnya mereka bilang sudah, oke, sudah langsung bisa dikirim. Terus tahap kedua dicek lagi materinya apa lagi, dipahami apa enggak gitu. Jadi kita tuh terus memantau seperti itu. Jadi membuka pintu juga buat mereka yang kesulitan, silakan. Jadi membuka pintunya itu 24 jam. Wow. Jadi ini di malam hari loyalitas pun sekali nih ya gurunya. malam-malam pun dilayani karena mereka kan tiba-tiba lagi bikin penulisan atau Iya, lagi baca-baca terus mereka nggak paham, nanti dia kasih tanya ibu ini kayak gimana gitu. Jadi kita terus kasih support. Nah itulah mungkin yang membuat anak-anak ini terus bertahan gitu. Sampai lolos ya Bu Sampai ya. lolos, Alhamdulillah gitu. sekali. Wah, ini apa namanya perjuangan yang terbalaskan lah ini pastinya ya. Iya. Dan pastinya nggak mudah lah ya Bu ya, ini apalagi bukan hal yang lazimnya ada di, tadi Bu bilang kan memang tidak ada gitu ya Bu di pelajaran sekolah tentang materi ini gitu lah. Iya. Mungkin kalau tentang Pancasila ada lah ya, tapi kalau untuk hukum berkaitan dengan HAM khususnya itu pastinya Iya. kan hal baru. Wah, ini hebat sekali, makanya guru-gurunya sudah bisa membimbing sampai sejauh ini tentunya ya. Nah Ibu, ini tugasnya sendiri untuk apa namanya yang harus dikumpulkan atau bentuknya memang tesnya seperti apa sih Bu? Yang pertama tuh dia video dulu. Gitu. Video tentang dirinya dia juga dan juga tentang sekolahnya gitu. Oh, Nah baru iya. tahap keduanya pembuatan esai, tahap ketiga penulisan-penulisan, terus berikutnya sampai dengan beberapa materi soal-soal yang akan mereka kerjakan, tetapi memang dari sana sudah dikasih tahu. Iya, iya. Nanti yang akan keluar itu seperti ini, asesmen 1, asesmen 2, asesmen 3 sampai dengan 7. Nah, jadi tugasnya pembimbing itu memantau isi materinya, terus kemudian dipahami nggak, ditanya udah Iya. dipahami nggak gitu. Nanti cari gampang, carinya yuk kita searching gitu. Jadi Iya. dengan cara seperti itu gitu. Iya. Jadi akhirnya mereka bilang iya udah ngerti, alhamdulillah. Gitu. Lega gurunya. Lega gitu. Tapi kalau kan kalau udah kesulitan maju terus sampai detik yang terakhir ya kemarin. Pas bulan puasa mereka juga punya kewajiban Oh, iya, bener secara ya. ke masyarakat kan, harus turun ke masyarakat. Jadi dia bilang gitu. Jadi saya kasih pengarahan kayak gini gitu. iya, iya. Dan alhamdulillah mereka nurut. Alhamdulillah. Karena mereka nurut Karena juga. lolos juga jadi. Ya, alhamdulillah. Aduh, ini menarik sekali nih ya. Oke, Bu, mungkin saya mau pindah ke Ananda Dea dan juga dia ya. Wah, ini selamat dulu ya untuk terpilihnya sebagai Duta Hukum dan HAM. Ini saya mau tanya-tanya juga nih, mungkin untuk Ananda Dea dulu boleh ya? Nah, ini mungkin menariknya itu adalah ketika kamu ditunjuk nih sama gurunya, kamu ikut ya gitu. Pasti apa namanya, kamu kaget kan? Nah, kira-kira motivasi apa nih yang membuat kamu itu, oh yaudah deh aku ikut gitu? Apa dia? Kalau dari saya sendiri, motivasi saya adalah ingin berkontribusi dalam suatu organisasi di dalam maupun luar sekolah. Juga saya ingin mendisiplinkan warga sekolah, juga luar sekolah, untuk taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Oke, wah ini tugasnya
apa tujuannya mulia sekali nih ya Bu ya. Waduh, ini memang cocok lah jadi duta ya begitu ya, karena memang sudah punya keinginan yang luhur sekali nih, bagus banget. Nah kalau untuk Ananda dia nih, setelah terpilih mungkin ya, perasaannya apa nih? Oh saya ternyata bisa sampai lolos nih, kira-kira apa yang dirasakan? Yang pertama, alhamdulillah bersyukur karena telah diberikan kesempatan untuk saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman besar. Dan kami, khususnya saya juga optimis bahwa kami dapat berkontribusi sebagai bentuk prestasi untuk sekolah dan manfaat bagi lingkungan sekitar. Wah, mudah-mudahan bisa seperti itu ya, seperti yang diinginkan nih. Oke, mungkin boleh diceritakan juga nih, mungkin Dea boleh ya jelaskan mungkin apa namanya setelah terpilih pasti kan ada tugas yang harus dijalankan ya, namanya juga kita dibebankan tugas begitu. Nah boleh diceritain dong tugasnya setelah terpilih ini ngapain aja nih? Yang pertama, menyusun langkah bijak guna memperbaiki keadaan kesadaran hukum di sekolah, juga mensosialisasikan kepada warga sekolah untuk taat pada hukum yang berlaku. Oke, ini berat juga, tapi sebenarnya kalau dari kalian berdua ini memang sudah tertarik dengan hukum dan HAM nggak sih? Sebelumnya kurang, tapi jadi belajar ya? Iya, belajar. Wah, ini jadi makanya ketika dia mendapatkan tugas berarti kita mendapatkan wawasan baru gitu ya, jadi semangat baru ya. Oke, ini lanjut lagi ke Ananda dia mungkin tadi sudah ada tugasnya seperti itu, kira-kira bentuk penugasannya juga pasti kan ada laporan dong ya. Setiap ada tugas pasti ada laporan gitu ya Bu ya. Nah kira-kira bentuk report atau bentuk laporan tanggung jawabnya itu seperti apa yang sudah dilakukan tentunya? Yang pertama itu kita ada pembuatan video tentang mengenai bagaimana sih diri kita atau bagaimana sih sekolah kita gitu. Selanjutnya kita juga membuat esai dan beberapa rangkuman dari video-video yang telah diberi oleh para pengurus dan seleksi. Namun untuk laporan pada kedinasan kami belum ada karena kami belum dikukuhkan. Tetapi setelah nanti masa pengukuhan berlangsung, tentunya kami akan melakukan beberapa kegiatan yang pastinya akan bermanfaat juga untuk lingkungan sekitar. Oh gitu, wah berarti ini baru awal mula ya, belum pemanasan bahasanya gitu ya. Oke, ini dari Terput kan 2 orang ya. Ini berarti digabung dengan seprovinsi ya Bu ya? Provinsi Jawa Barat. Ada berapa itu jumlah total yang lolos kira-kira? Tahu nggak? Yang lolos itu 1.361 orang. Dari 1000? Dari 10.000. Oh, dari 10.000 670. yang lolos 1000 dan ini 2 orangnya. Wah, ini keren banget ini. Pasti membanggakan juga nih buat sekolahnya ya. Langsung naik gak Bu ininya, nilainya Bu? Mudah-mudahan ya. Oke, nih pertanyaan selanjutnya mungkin Dea kali ya. Ini untuk menyandang sebagai Duta Hukum dan HAM itu kira-kira ada tengah waktunya kan ya? Iya. Nah itu berapa lama? Masa kami menjabat sebagai Duta Hukum itu sampai 1 tahun. Namun setelahnya kami masih menjabat sebagai pengurus Forum Forum Pelajar Sadar Hukum Jawa Barat. Oke, berarti sekitar 1 tahunan lebih lah ya gitu ya. Wah lumayan ini sampai lulus berarti ya Bu ya? Ini kan kelas 10. 10 ya? Iya lumayan lah ya berarti ya. Nah kalau tadi setelah misalkan sudah tidak lagi menyandang sebagai Duta Hukum dan HAM nih, mungkin ada rencana nggak nih? Mungkin Nanda dia ya? Ya ada rencana apa nih kira-kira? Oh setelah saya sudah tidak lagi, kan tadi ikut forum. Nah kira-kira apa yang mau dilakukan nih untuk sekolah tentunya? Pastinya ikut membantu dalam seksi atau kegiatan kedisiplinan siswa dan pastinya ingin sekali mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan HAM para siswa dan siswi di sekolah. Oke, wah semoga memang terwujud apa yang diinginkan ya, yang tentunya pasti dampaknya lebih besarnya untuk sekolah begitu ya Bu ya? Ya, oke, terima kasih ini ngobrol-ngobrolnya, semoga Nanda Dea dan juga dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu ya, dan tentunya bisa berdampak kepada dirinya dan juga lingkungannya tentunya di sekolah. Baik Bu, terima kasih Nanda Dea dan dia juga terima kasih untuk waktunya. Baik Sobat Terput, bagaimana? Menarik kan obrolan kita? Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk Sobat Terput di rumah. Dan jangan lupa tetap saksikan informasi-informasi yang ada di channel Terput TV kita. Tetap dukung terus channel kita dan juga media sosial di Teratai Putih Global. Sampai ketemu lagi, saya Irma mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.